Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping deui di channel doa Ibu Taylor. Di video kali ini saya akan mencoba berbagi cara menjahit baju gamis dengan bahan utama adalah bahan brokat. Kemudian untuk bagian lapisannya adalah bahan jenis satin ya. Baik, ini adalah bahan atau pola potongan baju badan belakang. Kemudian ini adalah untuk bagian lapisan dalamnya. Karena ini bajunya menggunakan resleting belakang ya. Jadi langkah pertama kita gabungkan antara bahan utamanya yaitu bahan brokatnya dengan lapisan atau dengan puringnya dengan cara seperti ini. Kita posisikan bagian bahan brokat ada di bagian bawah, kemudian kita jahit di bagian sisi-sisi atau bagian pinggiran potongan atau pola bajunya seperti ini. Kita gabungkan mulai dari bagian kerungan leher badan belakang, kemudian lanjut ke bagian bahu dan ke bagian kerung ketiak. Namun di kerung ketiak kita berhenti sampai di bagian sini ya. Nah, di sini kita berhenti karena nanti bagian samping atau kiri kanan jahitannya kita pisah antara lapisan dengan bahan utamanya. Kemudian untuk bagian kupnat kita gabung saja antara lapisan dengan bahan utamanya seperti ini. Untuk kupnat sendiri saya hanya menggunakan kupnat di badan bagian belakang saja. Sementara untuk badan depan tidak menggunakan kupnat ya. Jadi kita gabungkan seperti ini untuk bagian kupnatnya. Maaf kalau berisik, di luar lagi kencang angin saudara-saudara. Baik, seperti ini. Setelah kita gabungkan, untuk selanjutnya kita jahit untuk bagian kupnatnya seperti ini ya. Untuk panjang kupnatnya sendiri adalah 29 cm. Kemudian untuk lebar di pas bagian pinggangnya adalah 3 cm. Baik, setelah selesai kita jahit bagian kupnat dan menggabungkan bagian atasnya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk badan belakang sebelahnya seperti yang pertama kita lakukan tadi. Seperti ini kiranya hasilnya. Baik, untuk selanjutnya kita pasangkan resleting di bagian badan belakang seperti ini. Sementara untuk badan belakang lakukan hal yang sama, maksudnya untuk badan depan lakukan hal yang sama, yaitu penggabungan antara lapisan dengan bahan brokatnya ya, mulai dari bagian kerungan leher, bagian bahu dan bagian kerungan ketiak. Sekarang kita pasang resletingnya seperti ini. Kita jahit terlebih dahulu seperti ini. Jadi sekalian kita pasang resleting, kemudian kita gabungkan antara bahan dengan lapisannya seperti ini ya.
Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk bagian badan belakang sebelahnya atau satunya lagi seperti ini. Untuk resleting sendiri saya menggunakan panjang 50 cm dengan kualitas bagus. Untuk harga sendiri resleting untuk harganya sendiri, harga resleting di Kota Bontang untuk panjang 50 cm adalah 14.000 dan 15.000 rupiah per bijinya ya, dengan kualitas terbaik. Baik, sekarang kita ganti terlebih dahulu ya sepatu mesinnya. Saya menggunakan sepatu khusus untuk pasang resleting ya, seperti ini. Jika sahabat tidak punya sepatu khusus, bisa juga menggunakan sepatu sebelah tentunya, atau sesuaikan saja dengan kebiasaan yang sudah sahabat biasa lakukan. Kemudian kita akan buka ya bagian resletingnya seperti ini, agak ditekan dengan jari supaya hasil jahitan resletingnya atau pemasangan resletingnya hasilnya rapat maksimal ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian resleting sebelahnya, namun saya biasa menjahitnya memulainya dari bagian bawah, karena biasanya untuk resleting atau sepatu khusus resleting itu bagusnya hanya sebelah saja ya, jadi nggak bisa dari atas antara bagian satu atau antara kiri dan kanannya. Jadi yang satu dari bagian atas, kemudian untuk yang satunya dimulai dari bagian bawah jika menggunakan sepatu khusus untuk resleting, biasanya seperti itu. Dan alhamdulillah pemasangan resletingnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ganti kembali sepatunya dengan menggunakan sepatu sebelah seperti ini. Sepatu sebelah ini gunanya adalah untuk menjahit mulai dari bagian ujung jahitan resleting tadi ya, seperti ini. Jadi kita memulai jahitan daripada ujung jahitan pada resleting, kemudian kita kunci jahitan, berhenti sampai di sini saja terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa selalu rapikan atau dibuang untuk sisa-sisa benangnya ya. Baik, dan ini adalah hasil pemasangan resletingnya, boleh kita coba. Nah, seperti ini kiranya. Dan insya Allah untuk setiap step by stepnya atau setiap bagian-bagiannya nanti akan saya tulis di deskripsi ya, menit keberapa sampai ke menit keberapa bagian pasang resleting misalnya, kemudian dari menit sekian ke menit sekian bagian jahit kerah dan sebagainya. Insya Allah nanti saya catat setiap menitnya di bagian deskripsi insya Allah ya. Baik, sekarang kita pasang kembali sepatu standarnya. Untuk selanjutnya kita ambil bagian dari bahan utamanya ya, ini adalah bahan berukatnya. Untuk selanjutnya kita gunting di bagian tepi jahitan tadi ya, seperti ini. Kemudian kita balikan posisinya seperti ini. Ini adalah bagian dari luar kainnya,
Jadi kita jahit setik balik ya untuk bagian brokatnya seperti ini. Jadi ini adalah posisi dari bagian luar daripada bahannya. Kita jahit saja seperti ini, sekecil mungkin kalau bisa. Kita jahit sampai ke bagian bawah atau sampai bagian tepi kain. Kemudian kalau perlu kita gunting saja atau kita buang, kemudian dirapikan dengan gosokan ya, sebelum kita lanjut ke proses penjahitannya lagi untuk hasil yang lebih maksimal. Baik, untuk selanjutnya kita jahit dari bagian dalamnya. Ini adalah masih di proses atau di bagian bahan berukatnya ya. Seperti ini kita jahit dari bagian ujung jahitan pertama tadi di ujung jahitan resletingnya, dan ini adalah hasilnya seperti ini. Ini nampak dari bagian dalam dan ini adalah bagian luarnya. Jadi untuk bagian ini kita potong sedikit bagian brokatnya ya. Baik, selanjutnya kita jahit bagian lapisannya. Jadi antara brokatnya dan bagian lapisannya ke bagian bawah dari pada resleting kita pisah untuk hasil lebih maksimal, supaya nanti hasilnya atau jatuh kainnya lebih rapih ketimbang kita gabungkan antara bahan dengan lapisannya. Sementara cuaca di luar kota Bontang hari ini agak hujan-hujan ya, sudah kekerepyakan, itu sudah kedengaran. Dan ini adalah ujung resletingnya. Bila sahabat berkenan bisa membungkusnya ya, biar kayak dari toko-toko, lebih rapih lagi ujung daripada resletingnya. Dan alhamdulillah pemasangan dan penjahitan bagian badan belakang sudah selesai seperti ini kiranya. Kita tes. Nah, ini adalah resletingnya ya. Untuk bagian resleting di badan belakang, dan kita lihat seperti ini posisinya ke bagian bawahnya. Jadi terpisah antara bagian bahan utama dengan lapisannya. Jadi jatuh daripada kainnya itu lebih maksimal. Untuk selanjutnya nanti kita obras ya di bagian belakang pas resletingnya. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian badan depan. Lakukan hal yang sama dengan yang tadi, yaitu penggabungan antara bahan utama dengan lapisan seperti ini. Kita gabungkan bagian bahu, bagian kerongan leher, kemudian bagian kerongan ketiak kiri kanannya seperti ini, namun setengah aja ya, jangan full yang pas bagian kerong ketiaknya seperti ini kiranya. Nah, ini untuk bagian belakang sudah saya obras ya, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk bagian bahu juga ini sudah diobras ya untuk badan belakang di bagian bahunya. Sekarang kita lanjut ke proses penjahitan penggabungan antara bagian atau badan depan dan badan belakang. Kita mulai daripada bagian bahunya seperti ini. Sepertinya hujan di luar lumayan agak
deras ya. Alhamdulillah, semoga hujan membawa berkah, membawa manfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita gabungkan antara bagian lapisan dengan lapisan seperti ini. Ini adalah bagian samping kiri kanannya ya, antara badan depan dan badan belakang. Kita jahit dari bagian atas sampai ke bagian bawah atau sampai ke tepi kainnya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya nanti kita pecah dua seperti ini dengan gosokan, kemudian disetrika dan diobras ya. Dan sepertinya hujan semakin deras. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian untuk selanjutnya kita gabungkan bagian bahan utamanya atau bahan berukatnya dengan cara jahit cara jahit setik balik ya, seperti ini. Jadi kita jahit terlebih dahulu mulai dari posisinya badan atau bahan luar ya, seperti ini. Kita jahit sampai ke bagian tepi kainnya atau sampai ke bagian bawahnya. Kemudian kalau perlu kita jahit, kita rapihkan untuk bagian sisa jahitannya. Kemudian untuk selanjutnya kita balik seperti ini. Untuk selanjutnya kita jahit saja seperti biasanya. Ini adalah cara menjahit setik balik ya. Jadi tak perlu diobras untuk bagian berukatnya ya. Dan ini adalah penampakan dari bagian dalamnya. Nanti kita rapikan dengan gosokan. Dan ini bagian luarnya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk badan atau bagian samping satunya lagi seperti ini. Ini adalah bagian luar dan luarnya. Dan alhamdulillah sudah selesai ya penggabungan badan sampingnya. Sekarang kita lanjut ke bagian jahitan atau kita klaim bagian bawah lapisannya seperti ini. Jika sahabat ingin menjahit kecil, kita jahit 2 kali ya. Jika tidak punya sepatu khusus untuk jahit klaim ya, seperti ini. Kita jahit pertama, kemudian bisa digunting ya jika ingin hasilnya lebih kecil lagi. Kemudian kita lipat kembali seperti ini, baru kemudian kita lanjut jahit kembali. Seperti ini. Dan alhamdulillah proses penjahitan bagian lapisan bawahnya sudah selesai seperti ini. Boleh nanti kita rapikan dengan gosokan atau dengan setrikaan ya untuk bagian bawahnya.
Baik, sekarang kita lanjutkan proses penjahitannya adalah bagian jahit kerah Shanghai bulat seperti ini. Ini adalah bahan-bahannya. Ini bahan brokatnya ya, bahan utamanya kita ambil atau bentuknya kita seperti ini terlebih dahulu. Kemudian ini untuk pola kerahnya ditempel di bagian brokat, di bagian lapisannya ya. Sementara untuk cara pembuatan pola kerahnya bisa dilihat di video sebelumnya ya, insya Allah kalau gak salah ada. Baik, kita lanjut saja proses penjahitannya. Kita gabungkan antara brokat dan bahan lapisan kerahnya seperti ini. Kita jahit di bagian pinggiran kain kerasnya. Kemudian untuk selanjutnya kita gunting saja. Ini untuk kelebihan nanti untuk jahitan ya ketika proses pemasangan. Dan ini untuk bagian lapisan kerahnya sudah dikasih pislin ya untuk hasil lebih bagus lagi. Kemudian kita posisikan seperti ini untuk bagian lapisannya agak lebih daripada bahannya ya, seperti ini. Kemudian kita mulai jahit daripada bagian tengahnya ya, agar posisinya sama antara kiri dan kanannya. Kita jahit pas di bagian pinggiran kain kerasnya seperti ini. Jadi kita jahit tidak sampai mengenai bagian kain kerasnya ya. Jadi kita jahit persis di bagian sisi atau tepi kain kerasnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita gunting saja. Maaf kalau berisik ya, ada yang lewat. Kemudian kita gunting juga bagian lekukannya agar hasilnya tidak begitu tegang nantinya ya. Untuk selanjutnya kita jahit kelim atau kita jahit kecil di bagian lapisannya atau di bagian bahan satinnya. Dan alhamdulillah proses penjahitan kerahnya sudah selesai. Untuk selanjutnya kita rapikan nanti dengan gosokan atau dengan setrikaan ya. Namun untuk mempermudah pemasangan, jika sahabat kesulitan dengan cara yang sebelumnya, ini ada cara yang lain lagi seperti ini. Kiranya kita lipat bagian lapisannya seperti ini ke bagian dalam, kemudian kita jahit saja seperti ini. Dan alhamdulillah sudah selesai proses penggabungannya. Nanti kita rapikan dengan gosokan ya. Baik, setelah tadi kita rapikan dengan gosokan, sekarang kita lanjut ke proses pemasangan kerahnya. Kita kasih tanda di bagian tengah kerung daripada lehernya seperti ini, dan ini adalah kerahnya ya. Sudah dirapikan dengan gosokan atau dengan setrikaan. Ini bagian dari luarnya. Untuk selanjutnya kita posisikan seperti ini untuk mengambil bagian tengah daripada kerahnya ya, seperti ini kiranya. Ini adalah bagian dari tengah daripada kerahnya. Kemudian kita posisikan tanda bagian tengah di bagian kerungan leher dengan bagian tengah di bagian kerahnya ya. Jadi ini adalah kerah Shanghai bulat namanya.
Untuk proses cara penjahitannya kurang lebih sama saja, hanya beda di bagian penggabungan antara lapisan dengan bahan berukatnya seperti ini. Kemudian kita lanjut jahit dari bagian ujung atau bagian tepi kerung leher satunya lagi seperti ini. Untuk selanjutnya kita lipat atau kita jahit bagian ujung-ujung daripada kerahnya seperti ini. Untuk bagian ujung yang satu ini kita ratakan saja dengan atau kita sejajarkan dengan resleting ya, seperti ini. Sementara untuk bagian ujung satunya lagi atau ujung bagian yang ini kita kasih lebih sedikit untuk nanti proses pemasangan kancing jepretnya di bagian ujung-ujung kerahnya ya, seperti ini. Kemudian kita balik ke bagian luar. Untuk hasil lebih maksimal kita gunakan gunting untuk melancipkan bagian ujung-ujungnya, dan selanjutnya kita lakukan proses penjahitan dari bagian luarnya seperti ini. Jadi kita jahit pas di bagian antara kerah dan sok sing saralamat nula liwat meroa motor gerancang pisan sate, dan seperti ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin, proses pemasangan kerahnya sudah selesai. Ini penampakan daripada bagian dalamnya. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan ke bagian lengannya. Ini adalah bagian bahan lengannya ya. Kemudian ini kita sambung menggunakan tile polos ya. Ini tile polosnya sudah saya lipat seperti ini untuk membuat bahan lonceng untuk bagian ujung lengannya. Jadi ini bahan payung full ya, atau ya istilahnya payung full atau model lengan lonceng atau lengan trompet, seperti itu kiranya nama-namanya kalau gak keliru. Ini adalah bahan tile polosnya, kemudian kita lipat seperti ini. Kita buang saja untuk bagian lebihannya. Jadi posisinya ini sudah seperti kotak ya. Kemudian kita lipat seperti ini menjadi berbentuk segitiga atau kerucut. Kemudian kita ukur berapa panjang yang kita butuhkan. Di sini saya menggunakan panjang 17 cm untuk bagian ujung atau bagian model trompetnya. Kemudian kita ukur ke bagian ujung satunya lagi seperti ini. Kemudian kita kasih tanda juga ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk di bagian tengahnya juga. Untuk selanjutnya kita gunting saja bagian tanda yang sudah tadi kita buat. Mohon maaf kalau tandanya kurang jelas ya. Saya tak berani terlalu membuat tanda dengan jelas nanti, apalagi dengan warna begitu netral ya.
Kemudian untuk bagian atasnya kita perjelas lagi seperti ini, kemudian kita gunting saja, dan ini adalah hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah istilahnya payung full ya, seperti ini untuk bagian ujung lengannya. Ini bagian untuk satunya, dan ini posisinya seperti ini, dan ini adalah bagian satunya lagi. Kemudian nanti kita gabungkan dengan bahan brokatnya seperti ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan saja proses penjahitan lengannya. Ini adalah bagian lengannya, ini bagian luarnya ya. Jadi proses atau cara jahitnya sama dengan yang tadi, adalah menggunakan teknik atau cara penjahitan setik balik seperti ini. Ini adalah bagian lengan antara kiri dan kanannya. Ini tadi kita jahit di bagian luar, sekarang kita balik ke bagian dalam kainnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita jahit seperti biasanya, seperti ini. Dan alhamdulillah proses jahit tangannya atau lengannya sudah selesai seperti ini. Ini sudah disetrika ya. Kemudian untuk selanjutnya kita sambung bagian bahan brokat dengan bahan tile polosnya yang sudah tadi kita buat ya, seperti ini. Kita tes terlebih dahulu, nanti posisinya seperti ini. Namun terlebih dahulu kita serut atau kita nah nanti posisinya seperti ini. Kita serut bagian bahan tile polosnya atau kita rempel-rempel ya, seperti ini. Untuk membantu membuat serutannya kita bisa menggunakan jarum pentul. Kita selipkan jarum pentul di bagian sepatu mesinnya ya, kemudian kita kasih jalan mesin, kemudian kita tahan di bagian belakang sepatunya menggunakan tangan kanan ya, seperti ini. Nanti dengan sendirinya ini akan menyerut atau mengkerucut dengan sendirinya hanya dengan menggunakan bantuan jarum pentul saja. Namun jika sahabat mau menggunakan cara manual, bisa juga. Kita gunakan saja cara yang mana saja yang kita bisa lakukan, yang penting sampai ke tujuan. Mau cara diserut, ditarik menggunakan benang, atau cara seperti apa saja. Dan seperti ini adalah hasil serutannya ya, dengan menggunakan bantuan jarum pentul seperti ini. Ini jarum pentulnya kita sudah buka. Baik, untuk selanjutnya kita sambungkan saja antara bahan brokat dengan bahan tile polosnya seperti ini. Baik, jika dirasa sudah pas posisinya, kita langsung saja jahit seperti ini ya. Dan ini adalah hasilnya seperti ini.
Kemudian nanti kita kasih list di bagian sambungannya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian lengan satunya lagi, dan ini alhamdulillah sudah selesai penggabungan atau penyambungan antara bagian lengannya di bagian ujungnya. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita siapkan bahan untuk membuat pitanya dengan lebar kisaran 6 cm. Sementara untuk panjangnya sendiri disesuaikan saja dengan kebutuhan tentunya. 6 cm kita lipat seperti ini, kemudian kita jahit. Ini adalah bagian dalam daripada kainnya. Seperti ini kita jahit ya. Kita membutuhkan 2 lembar kain dengan ukuran yang sama untuk bagian kiri kanan daripada lengannya. Untuk selanjutnya kita rapikan menggunakan gunting seperti ini. Kita buang daripada sisa-sisa kainnya. Kemudian untuk selanjutnya kita kasih tanda. Ini adalah bagian tengahnya ya. Tadi lupa gak dikasih atau gak dilewat jahitannya untuk membaliknya. Jadi kita buka sedikit ini di bagian tengahnya untuk membalik. Seperti ini. Kemudian kita menggunakan kawat kecil untuk membalik talinya seperti ini. Dan alhamdulillah sudah selesai. Untuk selanjutnya kita ambil bagian lengannya, kemudian kita posisikan seperti ini. Kemudian kita kasih tanda di bagian sini. Untuk selanjutnya kita jahit saja di bagian pinggir atau tepi daripada kain pitanya seperti ini ya. Kita jahit sampai ke bagian tanda yang tadi kita buat. Jadi kita sisakan sedikit seperti ini, karena nanti kita akan jahit ketika pemasangan di bagian lengannya. Kalau kita jahit sekarang nanti ada jahitan double ketika kita memasang ke bagian sambungan lengannya. Dan ini adalah hasilnya. Sudah saya rapikan dengan gosokan atau dengan setrikaan seperti ini. Kemudian kita kasih tanda di bagian tengah daripada bahan pitanya seperti ini. Untuk selanjutnya kita ambil bagian daripada lengannya. Ini adalah bagian bawah atau sambungan daripada lengannya. Kemudian kita kasih tanda ini adalah bagian tengah atas. Kemudian kita kasih tanda bagian samping kiri kanan kisaran 1,5 cm atau 2 cm ya. Kemudian kita posisikan seperti ini. Jadi kita jahit pas ke bagian tanda situ ya. Kita balik dulu bahannya seperti ini.
Jadi posisikan bagian sambungannya ada ke bagian atas ya, biar ketutup sama bahan pitanya seperti ini. Kemudian kita untuk selanjutnya kita cari bagian tanda atau bagian tengah daripada pitanya yang tadi kita kasih tanda. Untuk selanjutnya kita jahit saja seperti ini pas di bagian sambungan. Jadi pita ini sekaligus menutup sambungan, kemudian mempercantik juga untuk bagian bajunya seperti ini. Kiranya kita berhenti sampai di sini ya, kemudian kita balik jahit ke bagian sebelahnya lagi. Kita teruskan proses penjahitan bahan untuk pitanya ya, seperti ini sampai ke tanda yang sudah tadi kita buat ya. Jadi kita kasih jarak antara ujung jahitan yang satu dengan yang satunya lagi, untuk nanti ketika mengikat atau membuat bentuk pitanya ya, jadi lebih gampang lagi. Dan alhamdulillah proses pemasangan pitanya sudah selesai seperti ini. Nanti kita bisa rapikan dengan gosokan atau setrikaan ya, untuk hasil lebih rapi lagi tentunya seperti ini. Jadi ini bisa diikat seperti ini nantinya ya. Untuk cara mengikatnya sembarang gimana bagusnya saja, bisa seperti ini atau seperti mana saja yang diinginkan untuk hasil lebih bagus lagi tentunya. Seperti ini kiranya ya. Dan ini adalah bagian lapisan daripada lengannya, sudah saya jahit, kemudian ini sudah saya obras, sudah disetrika pula. Kemudian untuk ujung lengannya juga sudah dikelim juga, untuk menghemat waktu. Untuk cara jahitnya sama saja seperti biasanya. Kemudian ini adalah tanda untuk bagian kerong lengan bagian depan. Kemudian kita cari posisi yang sama, ini tanda untuk bagian kerongan bagian depan. Kemudian kita masukkan seperti ini. Kemudian kita pastikan ya, antara sambungan jahitan di bagian bawah jahitan ini atau sambungan lengannya posisinya sejajar antara lapisan dengan bahan brokatnya. Untuk selanjutnya kita jahit saja, kita gabungkan antara bahan lapisan dengan bahan brokatnya seperti ini. Dan ini adalah hasilnya
seperti ini ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk lengan satunya lagi, seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Jadi gini, dan alhamdulillah proses penggabungan lengannya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke proses penjahitan atau pemasangan lengannya. Seperti ini, kita pastikan bagian tanda ini adalah kerungan untuk bagian depan agar tidak terbalik posisinya ya. Jadi seperti ini kita posisikan di bagian ketiaknya. Dari bagian sambungan samping ini atau antara jahitan badan depan dan badan belakang, kita maju 1 cm untuk bagian pemasangan lengannya. Untuk selanjutnya kita posisikan bagian lengan ada di bagian bawah seperti ini, kemudian kita jahit saja seperti biasanya seperti ini. Dan alhamdulillah proses pemasangan lengannya sudah selesai. Kemudian nanti kita rapikan dengan obrasan seperti ini kiranya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk bagian lengan satunya lagi. Dan ini adalah hasil akhir penampakan daripada bajunya yang sudah tadi kita jahit. Ini adalah bagian lengannya seperti ini. Ini belum disetrika ya, jadi masih ada gelembung-gelembung. Kemudian antara patung dengan baju ukurannya berbeda juga. Jadi saya menggunakan atau memakai jarum bentul di bagian belakang bajunya ya, untuk mengikuti bentuk daripada patungnya seperti ini kiranya. Baik, ini aja dulu di video kali